I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Salah, bukan di situ. Di sini tahu benar. Yang betul tuh di sini. Yang betul tuh di sini. Guys, jadi kalian lagi ngeributin tempat sampah? Iya. Emang kalian nggak tahu bedanya sampah anorganik dan organik? Nggak tahu. Emang pengertian sampah itu apa sih? Hai guys, jadi aku, Intan sama Gina, kita lagi ngumpul nih. Kita habis observasi mengenai tentang sampah. Kalian tahu nggak sih, sampah di Indonesia itu menghasilkan sekitar 11.330 ton per hari. Yuk kita bahas lebih lanjut menurut hasil observasi yang telah kita cari mengenai sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik alam maupun manusia. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya. Sampah alam adalah sampah yang diproduksi oleh alam dan diuraikan melalui proses daur ulang alami. Contoh dari sampah alam adalah daun kering yang di hutan terurai menjadi tanah. Sampah manusia adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia karena dapat dikatakan sebagai sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Jumlah sampah konsumsi sampai sekarang tidak melebihi jumlah sampah industri. Limbah radioaktif adalah sampah nuklir yang merupakan hasil dari fusi nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium. Limbah radioaktif berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia karena menghasilkan radiasi yang berdampak buruk terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu, sampah nuklir disimpan di tempat-tempat yang tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas tempat-tempat yang dituju, biasanya bekas tambang garam atau dasar laut. Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable. Contoh sampah organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun kering, dan lain sebagainya. Sampah ini juga dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diuraikan atau undegradable. Contoh sampah anorganik adalah sampah seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan lain sebagainya. Sampah anorganik didaur ulang oleh industri rumahan untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Berdasarkan bentuk sampah dapat dibedakan menjadi padat, cair, alam, konsumsi manusia, dan juga radioaktif. Sampah padat adalah sampah berwujud padat. Sampah padat dapat berubah sampah rumah tangga, misalnya seperti sampah dapur, sampah kebun, sampah plastik, menta, dan gelas. Sampah organik termasuk sampah padat. Sampah ini dapat dibedakan berdasarkan kemampuan diurai oleh alam menjadi sampah padat atau sampah biologi, dan sampah padat tidak dapat diuraikan oleh suatu proses, yaitu reusable atau dapat diolah kembali, dan non-reusable dan tidak dapat diolah kembali. Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi. Contohnya seperti limbah. Limbah adalah sampah cair yang dihasilkan dari aktivitas industri. Limbah dapat dibagi menjadi dua, yaitu limbah hitam dan limbah rumah tangga. Limbah hitam adalah sampah cair yang mengandung patogen berbahaya yang berasal dari toilet. Sedangkan limbah rumah tangga adalah sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Ya, hasil observasi kami. Sekarang kalian semua udah pada tahu kan pengertian tentang sampah?
Udah dong, pastinya. Oke guys, jadi itu aja. Dadah. Bring it back, make it clap.